Start ya. Ya sudah, Sudah, dokter. Sudah. Baik. Sudah kumpul semua? Belum? Sudah berkumpul semua, Dek? Baru 124, dok. Dari? Dari 148. Oh ya, mulai aja nggak apa-apa. Biar nggak kesorean. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. akan memulai pembekalan kita pada sore hari ini. Mohon maaf agak terlambat karena saya lupa handphone saya ini yang baru ini nggak bisa untuk tethering. Biasanya saya tethering kalau di luar. Udah bawa udah bawa laptopnya, cuma lupa. Udah ada signal tanggung, pulang aja ke rumah. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang tetanus, ya. Bagian dari blok berapa ini? 13 ya? Iya, Dok, blok 13. Ya, baik. Tetanus itu suatu penyakit yang sangat mudah sebenarnya untuk dikenali. Sangat-sangat mudah dikenali, ya. Karena apa? Karena adanya kejang yang menyeluruh. Ya, jadi kalau kita definisi dikatakan bahwa tetanus itu adalah suatu kondisi medis yang ditandai oleh perpanjangan kontraksi serabut otot skelet. Jadi dia hanya menyerang otot skelet. Otot skelet yang pertama kali diserang adalah otot skelet yang kecil. Otot skelet yang kecil yang mana? Yang paling kecil yang mana dalam tubuh manusia? Yang di lengan atas, lengan bawah mungkin, Dok. Lengan panjang. Yang lebih kecil lagi, pendek lagi. Serabut otot skeletal yang paling kecil. Yang membuat sehingga susah untuk membuka mulut. Yang membuat sehingga terjadi strismus. Otot apa itu? Yang membuat sehingga terjadi trismus. Jadi itu ada musculus sternocleido, bukan sternocleido, latissimus musculus masseter, ya. Jadi musculus masseternya itu kaku sehingga dia nggak bisa buka mulut. Yang masseter itu yang musculus yang ada di okula, di daerah mulut yang menghubungkan antara apa namanya istilahnya yang menghubungkan antara rahang dengan daerah di bawah telinga, ya, masseter namanya. Itu jadi kaku masseternya sehingga dia tidak bisa, pasien tersebut yang terkena tetanus tidak bisa membuka mulut. Ya. Jadi mengapa sampai kejang itu muncul? Ada dua, ada suatu neurotoksin yang dihasilkan oleh kuman Bacterium Clostridium tetani, ya, itu namanya neurotoksin yang tetanospasmin, ya. Nah, neuron tersebut akan berikatan dengan ujung-ujung saraf, yang untuk saraf motorik. Nantinya akhirnya akan terjadilah suatu rangsangan perpanjangan kontraksi otot. Nah, secara umum biasanya ini infeksinya harus kita cari tempat, jadi ada kejangnya. Secara patofisiologi kita cari, mesti ada tempat masuknya kuman. Tempat masuknya kuman anaerob tersebut. Ya, biasanya pada daerah-daerah yang terluka, ya, atau adanya luka-luka yang terbuka baik yang di dalam maupun di permukaan kulit. Ya, yang paling sering itu paling gampang karena kita ini kok nggak ada luka. Ternyata giginya yang bolong, masuknya kuman dari situ, gitu, ya. Jadi kita harus melakukan anamnesis yang baik. Kalau ada kejang yang khas untuk tetanus, kita melakukan anamnesis yang baik, mencari dari mana sumber luka tersebut. Sumber luka ini sangat penting untuk prognosis. Semakin dekat dengan kepala, maka prognosisnya semakin jelek. Semakin jauh dari kepala, misalnya di kaki, maka prognosisnya makin lebih baik. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, infeksi pada awalnya itu, ya, dia menghambat rahang sehingga terjadi lockjaw, ya, lockjaw, adanya kekakuan atau trismus. Kalau bahasa Latinnya, kalau bahasa Inggrisnya lockjaw, jadi adanya kekancing mulutnya, nggak bisa buka mulut. Ya.
Akibat daripada terkancingnya mulut tersebut itu akan kesulitan untuk menelan, ya, untuk menelan, kemudian diikuti oleh kekakuan pada serabut-serabut muskuloskeletal yang lain dan jadi kadang-kadang terjadi spasme, ya. Nah, sebenarnya tetanus itu adalah suatu penyakit yang bisa kita prevensi, ya, dengan pemberian baik itu imunisasi yang preventif maupun mungkin untuk ya kuratif untuk yang post exposure profilaksis. Jadi kalau terkena luka yang berisiko terjadinya terbuka, itu kita berikan profilaksis untuk pemberian imunisasi anti tetanus serum. Ya. Secara epidemiologi, penyakit ini terdapat di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang di mana ada iklim panasnya, ya, termasuk kita. Saya lihat di gambar sini Indonesia masuk yang zona orange, ya, ini yang Cina ini zonanya merah, kemudian yang di Afrika itu zonanya merah tua, banyak kejadiannya. Kalau di Eropa rata-rata bagus, ya, di Eropa, kemudian di Amerika Serikat juga bagus. Ya. Australia belum ada laporan. Ini penyebab daripada tetanus itu adalah Clostridium tetani, ya. Ada dua bentuk, ya, ada yang hidup di luar dan ada yang hidup di dalam tubuh manusia. Ada yang bentuk spora, ya, dan ada yang bentuk apa namanya selain bentuknya ada flagel, ya, spora dan bentuk spora, ya, yang ini yang hidup di luar namanya bentuk spora yang demikian bentuknya. Ini pada pembesaran mikroskopik, 1 gram positif, ya, ukurannya 4-6, bentuknya batang, bacillus, ya. Kemudian dia mempunyai aksis yang lurus kayak batang-batang begini, batang paku dan parabel, dan di ujungnya ada bulat di ujungnya kalau diperbesar. Ya. Ini bentuknya sebenarnya kalau diperbesar itu ada bentuk yang flagela untuk dia bisa bergerak. Ya, flagela untuk bisa bergerak. Ya, ini bentuknya sporanya pada pembesaran mikroskop. Kelihatan di ujungnya itu ada drumstick. Ini kayak begini drumstick. Di ujungnya itu dia tidak tajam tapi dia bulat di ujungnya. Kayak kue cookies, ya, kue-kue yang itu kan kayak begitu. Kayak drumstick, kue drumstick gitu. Ya. Sebenarnya Clostridium tetani ini itu sangat mudah untuk dikendalikan sebenarnya, ya. Bentuk spora itu sudah sangat tidak tahan dengan panas, ya. Dengan pemanasan hanya sekitar 15 menit, maka bakteri tersebut akan mati sebenarnya, ya. Kemudian dia tidak tahan di ruangan terbuka, mungkin di daerah yang panas itu paling maksimal itu hanya bertahan 3 hari, yang ya 37 derajat. Tapi yang suhu panas tinggi itu hanya 1 hari saja sudah mati di perifer, ya. Tapi bentuk spora ini dapat bertahan hidup pada tanah yang lembab bisa bertahun-tahun itu, ya, bertahun-tahun kalau tidak diintervensi, ya. Mudah dimatikannya cukup dengan pembilasan dengan fenol atau berikan asam argentum solution 2 kali seminggu. Jadi kalau kita bersihkan cukup dengan pemanasan aja. Dulu kalau adik zaman saya masih koas sama adik itu, dulu masih belum ada istilahnya sering apa namanya, sering yang sekali pakai, suntikan sering injeksi sering yang sekali pakai, itu kita pakai pemanasan. Itu apalagi yang vaksinasi dulu dipanaskan, sebenarnya cukup karena yang kita paling takutkan adalah infeksi dari tetanus tersebut. Jadi cukup dengan pemanasan kurang lebih 15 menit pada suhu 100 derajat Celcius, maka bakteri ini akan mati. Seperti saya katakan tadi bahwa ada dua toksin yang diedarkan oleh kuman bakteria Clostridium tetani ini, yaitu yang sifatnya tetanolisin dan yang sifatnya tetanospasmin. Apa bedanya antara tetanolisin dan tetanospasmin? Kalau yang tetanolisin itu dia panas dan sangat labil
pemecahan dengan pemberian oksigen, ya, karena dia sifatnya kuman anaerob. Dia senang dengan udara yang tanpa oksigen. Jadi dia akan mati dengan pemanasan dan dengan pemberian oksigen pada jalan lukanya. Akan terjadi hemolisis, penghancuran daripada toksin tersebut. Ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya ruptur daripada sel darah merah, lisis dari sel darah merah. Namanya juga titanolisin, melisiskan hemoglobin. Ya. Tetapi bagaimana patogenesisnya itu belum sepenuhnya jelas. Ya. Itu dua vaksinnya. Yang banyak dilaporkan adalah dampak daripada tetanospasmin. Tetanospasmin ini yang menyebabkan kejang. Nah, dia lebih stabil di oksigen dan dia tidak tahan dengan pemanasan sama dengan tetanolisin tadi, ya. Inkubasinya, masa inkubasi bervariasi antara 1 hari sampai beberapa bulan, tergantung dari media yang dia ditempatkan oleh bakteri tersebut. Ya, jadi agak panjang ini ya, 1 hari sampai beberapa bulan pun masih bisa, tergantung medianya, lingkungannya. Onsetnya itu adalah kali pertama muncul simptom sampai masuknya kuman. Ya, kurang lebih masa inkubasi antara 4 hari atau kurang. Jadi antara masuknya kuman sampai timbul gejala, namanya masa inkubasi. Ya. Kalau kurang dari 2 hari gejalanya sudah muncul, sejak infeksi yang dicurigai, itu petanda jelek terhadap prognosis. Biasanya dia berkembang pada tetanus yang severe, yang mengancam jiwa, tetanus cerebral. Itu juga tergantung daripada letak daripada tempat port re-entry daripada kuman tersebut. Bagaimana patogenesis? Ya, jadi Clostridium tetani itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui adanya luka. Syaratnya harus ada jaringan yang terbuka. Kalau tidak ada, kulit merupakan barrier yang sangat bagus. Ya. Kemudian setelah dia masuk, dia berbentuk sporulasi. Ya. Perubahan dari yang bentuk anaerob muncul dalam bentuk yang kuman yang anaerobik awalnya. Ya. Kemudian dia berkembang di bawah kondisi anaerobik, multiplikasi, kemudian dia akan memproduksi tetanospasmin. Akibat produksi tetanospasmin tersebut, itu akan masuk ke dalam darah melalui sistem limfatik maupun sistem pembuluh darah untuk menempel di motor neuron. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dia titik targetnya itu ke motor neuron, motorik. Ya, semua bakteri, virus maupun kuman itu pasti ada istilahnya ada targetnya. Nah, kalau ini tetanospasmin ini targetnya pada motor neuron. Ya. Nah, kemudian dia berjalan sepanjang akson daripada spinal cord. Ya. Ini yang menyebabkan sehingga kalau terjadi infeksi akan terjadi berlangsung lama karena ini. Ya, karena letak targetnya itu sepanjang spinal cord. Ya. Kemudian dia akan menetap pada tempat yang diinginkan, kemudian dia menginhibisi pada muskel, otot-otot skeletal untuk berkontraksi, dia menempel, ya. Sehingga kalau dia sudah menempel, tidak ada satupun obat yang bisa mematikan kuman tersebut. Ini jeleknya. Jadi kalau kita pengelolaan tetanus itu bukan menghalangi penempelan, karena penempelannya sudah berlangsung, kita hanya menjaga jangan sampai muncul efek samping akibat adanya kontraksi tersebut. Nanti akan melepas sendiri. Jadi inhibisi antara skeletal dengan tetanospasmin itu sifatnya melengket kuat. Dan dia melepas sendiri dalam waktu tertentu. Kita hanya menjaga kematian itu bukan oleh karena akibat langsung daripada tetanospasminnya, tetapi dampak yang muncul daripada dampak kontraksi otot tersebut. Misalnya kalau dia kena hanya masseternya, dia jadi lockjaw, tidak bisa makan, akhirnya intake berkurang, akhirnya sepsis begitu. Atau dia menyerang otot pernafasan, karena dia kejang terus, orangnya tidak bisa bernafas, meninggalnya bukan karena kumannya, tapi dampak akibat menyerang otot pernafasan tersebut sehingga pasien tersebut tidak bisa bernafas. Ya, ini bentuknya, penyebabnya kita tahu bahwa penyebabnya adalah
kuman tetanus yang berbentuk spora, ya, yang bisa terletak di lingkungan, bisa pada tanah, bisa pada debu maupun pada kotoran binatang, ya. Dan belum ada laporan dari manusia ke manusia, harus melalui media transmisi, ya. Ini lokasi yang paling sering dilihat masuknya kuman, misalnya dari paku berkarat, kemudian terkena tangan, begini saja tidak diobati, itu atau luka bakar, itu sebagai tempat masuknya kuman Clostridium tetani ke dalam tubuh seseorang. Ya. Ini rutenya yang paling mungkin bisa dari injury, bisa dari gigitan binatang, bisa dari open fracture, fracture terbuka, bisa dari luka bakar, bisa pada gangren pada pasien diabetes, bisa pada neonatal, ini banyak terjadi, ya. Tetanus neonatarum itu masuknya lewat umbilical, stumps, kemudian bisa dari abses dari gigi terutama, atau mungkin bisa dari parenteral drug abuse, ya. Pengguna jarum suntik juga bisa karena tidak steril. Gejala umum yang terjadi, gejala dan tanda yang terjadi itu adalah adanya kejang, ya. Kemudian produksi keringat yang berlebihan. Ada demam dan ada spasme dari tangan maupun kaki. Kemudian demam itu muncul akibat rangsangan. Jadi pasiennya irritable. Nah, mengapa perawatan pasien tetanus harus di ruang gelap, ruang tertutup? Karena kita menghindari iritasi suara tersebut. Karena orangnya sangat irritable. Mendengar sesuatu kaget gitu, ada barang jatuh langsung kejang. Itu pencetus kejangnya. Ya, kemudian ada gangguan menelan, kemudian kadang-kadang pasiennya tidak bisa menahan pipis maupun menahan buang air besar. Ini adalah simptom beberapa simptom yang terjadi pada tetanus. Ya. Dibagi atas dua sebenarnya, tiga, ya, ada lokal tetanus, ya, dia hanya lokal di tempat yang tertentu saja munculnya kejang tersebut, ya. Ini kasusnya agak kurang, jadi hanya total parsial saja, tidak menyeluruh, tidak general tetanus, ya. Kemudian ada lagi yang cephalic tetanus. Ini yang jelek kondisi ini, jelek prognosisnya karena dia sudah kena pembuluh central nervous, kena otak besar. Biasanya ini penyebabnya bisa karena heat injury, kecelakaan kepala, maupun mungkin dari otitis media. Jadi jangan disepelekan ya kalau congean itu, karena kadang-kadang itu jadi media. Saya katakan tadi di depan bahwa semakin dekat dengan susunan saraf pusat otak, maka prognosisnya akan semakin jelek. Ini yang tetanus general, jadi ada tiga. Pertama itu adalah tetanus lokal, yang kedua cephalic tetanus, dan yang ketiga adalah tetanus general. Ini paling banyak kejadiannya. Biasanya sumbernya dari kulit, dari infeksi gigi paling banyak. Ya, ini ada trismus atau lockjaw karena adanya spasme dari musculus masseter yang di sini, spasme. Ya, kemudian adanya kekakuan pada leher, akhirnya muncul gangguan menelan. Kemudian ada rigiditas, kekakuan pada otot-otot pada abdominal, gitu ya. Ini wajahnya sangat khas, namanya risus sardoricus. Jadi senyumnya kayak senyum kepaksa gitu karena ketarik sininya. Ya, ada kontraksi di otot masseter kiri kanan, otot fasial kiri kanan ketarik sehingga kesannya kayak orang ketawa tapi meringis. Gitu, namanya risus sardoricus. Epistotonus ini yang sangat khas gejala klinisnya. Mengapa di depan saya katakan tadi bahwa tetanus itu sangat mudah dikenali. Karena kalau sudah muncul epistotonus, kita bisa memasukkan tangan di balik tulang belakang pasien tersebut, back spams, itu sangat khas untuk tetanus. Kita hanya mencari di mana fokus infeksinya untuk pengobatan lokal. Gitu ya. Sangat khas. Tentunya kayak ketarik demikian, kalau anak kecil ini kepala kelipat, ini ketarik ke atas. Kalau yang besar, seperti yang gambar saya berikan tadi di depan. Ya, ini yang sebenarnya saya hanya lewat saja, karena ini akan dibahas oleh teman sejawat dokter anak, mengenai tetanus neonatarum, biasanya masuknya pada umbilical, karena proses pertolongan persalinan yang kurang steril. Ini sangat jelek prognosisnya, ini nanti biar teman dokter anak yang membahas. Ya. Apa DD-nya? Apa differential diagnosis? Jadi saya katakan tadi bahwa
Gejala tetanus sangat-sangat mudah dikenali, ya. Tapi juga kadang-kadang jangan lupakan ada tetap DD. Ada pasiennya ada abses pada gigi, itu kadang-kadang dia masseter muscle-nya spasme lokal saja, tetapi dia otot yang lain tidak ada masalah. Atau bisa juga karena pengaruh obat, pemberian obat phenothiazine. Itu biasanya menimbulkan reaksi distonik, tapi ini hanya berbatas waktu. Begitu efek obat ini hilang, maka dia normal kembali. Kalau rabies ini ada riwayat gigitan anjing, ya, dan dia menggonggong dan dia takut dengan sinar dan air, ya. Atau ini histeria konversi, ini gangguan psikis, gangguan kejiwaan yang berpengaruh ke badan, ya. Itu jadi DD. Jadi harus pikirkan itu di samping tetanus tetanus. Ya. Bagaimana mendiagnosis? Memang diagnosis itu berdasar pada clinical presentation, sangat khas sekali. Tetapi untuk gold standar itu harus dilakukan swab daripada luka. Ditemukan adanya kuman bakteri gram negatif yang berbentuk straight, lulus dengan air button, khas yang seperti saya gambarkan tadi di depan. Ya, kalau tidak bisa, mungkin dengan kultur. Kalau tidak bisa, mungkin kita inokulasi, ditumbuhkan. Kalau dia tidak kelihatan. Klinisnya mengarah ke tetanus, tapi kok nggak ketemu, ya udah diinokulasi aja. Ya. Bagaimana pengobatan? Pengobatan dibagi dua, pengobatan profilaksis dan terapeutik. Ya. Profilaksis itu dengan surgical attention. Jadi kalau misalnya ada luka, itu segera dilakukan surgical, membersihkan luka, pemberian antibiotik, dan kalau perlu diberikan passive immunization. Baik yang aktif maupun yang combine juga bisa. Ini profilaksis bila terjadi perlukaan. Seseorang kena paku misalnya yang berkarat, langsung diberikan, kemudian diberikan antibiotik, kemudian diberikan pasif imunisasi. Ya. Ini tujuannya apa? Untuk surgical profilaksis itu adalah membuang benda-benda asing atau jaringan mati atau bekuan darah yang terjadi. Bersihkan yang merupakan tempat bertumbuhnya kuman Clostridium tetanus tersebut. Jadi dibuang, removal. Tujuannya untuk surgical prophylaxis tadi. Antibiotik, pilihannya apa? Itu bisa kita berikan long acting penicillin, murah meriah, atau kalau ada alergi dengan penicillin, bisa diganti dengan erythromycin oral. Kemudian secara topikal itu bisa diberikan pembersihan dengan bacitracin atau neomycin. Ya. Tidak ada upaya untuk menghentikan toksin tersebut bekerja. Seperti saya katakan tadi bahwa toksin tersebut kalau sudah masuk, ya sudah. Nggak bisa kita lepaskan lagi dengan obat-obatan. Untuk sampai saat ini, tidak ada obat yang beraksi menyerang toksin tersebut, memisahkan dari jaringan saraf. Obat yang diberikan adalah semata-mata untuk menghindari efek samping yang muncul atau komplikasi yang muncul akibat kejang tersebut. Ya. Imunisasi ini ada dua, ya. Ada yang imunisasi yang tetanus immunoglobulin (TIG) dan ada yang tetanus yang ATS serum. Ada yang pasif, ada yang aktif, ya. Pengobatannya demikian, tata kelolanya harus dirawat di ruang yang kedap suara tidak ada seminimal mungkin, cahaya dikurangi. Kenapa? Karena pasiennya irritable, sangat mudah munculnya kejang oleh karena pengaruh suara dan pengaruh cahaya. Supportive care harus dilakukan untuk mengobati atau menjaga agar supaya pasien tersebut bisa tetap bersih. Ya, bisa diberikan toksin immunoglobulin diinfuskan, kemudian bisa diberikan antibakterial terapi, penicillin atau pakai erythromycin. Ini untuk prevensi atau untuk kontrol. Bisa kita berikan sebelum sakit, ini prevensi sebelum sakit. Kalau tadi itu adalah profilaksis sesudah terkena penyakit atau kemungkinan terkena infeksi tetanus. Kalau yang ini adalah prevention, ya. Diberikan sebenarnya 5 kali yang prinsipnya pada saat mau nikah. Sekarang itu ada kewajiban pada perempuan yang akan menikah harus diberikan TT, tetanus toksoid, 2 kali dosis sebelum menikah, ya. Atau kalau terlambat bisa pada kehamilan. Ya. Kemudian diberikan vaksin DPT
pada bulan ke-6, minggu ke-6, minggu ke-10 dan minggu ke-14 setelah melahirkan. Ini salah satu, bukan semuanya, bukan 6, 10, 14. 6 atau 10 atau 14. Yang ketiga, boosternya diberikan pada 18 bulan kemudian setelah yang pertama diberikan. Kemudian diberikan lagi booster yang kedua pada umur 5 tahun. Kemudian bisa diberikan booster berikutnya pada umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya, setiap 5 tahun. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang pembekalan malaria ini, tetanus ini. Sebenarnya sangat mudah untuk kita mendiagnosis, tetapi memang karena angka kematiannya sangat tinggi, jadi lebih bagus kita prevention dibandingkan kita profilaksis atau kuratif. Mungkin demikian, monggo kalau ada yang bertanya silahkan. Izin bertanya, Dok. Silakan. Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya, tadi yang ingin saya tanyakan adalah untuk rentang waktu antara pertama kali pajanan bakteri dengan atau hingga si pasien ini timbul gejala itu biasanya umumnya butuh berapa lama ya, Dok? Ya, itu namanya onset atau inkubasi, masa inkubasi. Masa inkubasi itu tergantung daripada jenis bakteri yang masuk dan lokasi di mana port the entry terjadinya perlukaan tersebut. Kan syaratnya ada dua, Dek. Ada luka dan ada kuman. Nah, tergantung di mana lukanya dan tergantung dari jenis kuman, konsentrasi kuman yang masuk. Itu bisa berlangsung antara 4 hari atau kurang dari 4 hari biasanya munculnya. Maksimal 4 hari biasanya muncul. Nah, kalau dia muncul kurang dari 2 hari, kemudian mungkin sumbernya dari abses gigi, itu maka kemungkinan terjadinya tetanus yang berat, angka kematiannya sangat tinggi. Jadi kalau ada tanyakan berapa lama masa inkubasi antara terkena infeksi dengan munculnya gejala, yaitu 4 hari atau kurang. Begitu ya. Oke. Ada yang lain? Silahkan. Izin bertanya, dokter. Silahkan. Iya, saya mau bertanya yang kalau misalnya ada pasien tetanus dengan vokal infeksinya itu di gigi, apakah kita perlu melibatkan dokter gigi dalam perawatan saat itu juga, atau kita rawat dulu, baru setelah sembuh kita rujuk ke dokter gigi gitu, Dok, untuk memperbaiki giginya itu? Baik, pertanyaannya bagus. Seperti saya katakan tadi, bahwa tata laksana tetanus itu yang pertama adalah ini, ya. Jadi surgical intervention, kemudian pemberian antibiotik, kemudian diberikan pasif imunisasi. 3 tahapan ini harus dilakukan bersamaan. Tidak menunggu yang satu selesai, baru yang satu lagi. Jadi begitu ada lihat gejala tetanus pada pasien ini, ternyata ada yang nyari lokal infeksinya ternyata dari gigi, berarti harus segera dilakukan rujukan. Pasiennya dirawat tentu saja, karena kalau gejalanya berat, kita harus menghindari suara maupun menghindari sinar. Pasiennya harus dirawat di ruang yang kedap suara maupun kedap sinar. Kemudian ada konsul tergantung di mana lokasi daripada fokus infeksinya. Apakah di gigi ya ke dokter gigi bedah gigi. Kalau di kaki ya ada teman sejawat dokter bedah. Kalau di telinga ya ada teman sejawat dokter THT. Dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu kita sebagai dokter internis sebagai penanggung jawab itu memberikan antibiotik yang sesuai kultur. Kemudian bisa diberikan pasif imunisasi dengan mengetahui menanyakan bagaimana riwayat imunisasi sebelumnya, gitu. Ya, kalau sudah ada imunisasi kurang dari 6 bulan sebelumnya ya tidak perlu kita berikan booster. Maaf, tidak perlu kita berikan imunisasi yang permulaan, langsung cukup booster saja, dosis booster. Jadi bukan dosis inisial untuk imunisasinya. Jadi anamnesis mengenai kapan terakhir imunisasi itu sangat penting. Biasanya kalau sudah dewasa itu sudah lewat. Jadi tetap harus dilakukan imunisasi inisial yang dosis tinggi, vaksinasi dosis tinggi, kemudian diteruskan dengan booster. Begitu, Dek. Jadi harus bersamaan tata laksananya antara tindakan bedah dengan tindakan perawatan. Ada yang lain? Silahkan.
Iya dok, terima kasih dok. Mau Terima tanya sekali lagi dok. Ya, kenapa Kalau silakan. yang tadi kan ada back spasm itu kan dok. Nah Ya, itu kan kayak pasiennya dalam kondisi seperti itu, tapi dokter bilangnya kalau kita tuh merawat komplikasinya aja, maksudnya mencegah kematian biar biar nggak komplikasi, biar mencegah kematian gitu nggak sih dok? Nah, terus apakah kita akan membiarkan pasiennya dalam kondisi kayak back spasmnya terus gitu kan? Itu kayaknya opistotonus itu loh dok. ya, baik. Maksud Apakah saya itu begini, Iya. pengelolaan tetanus itu yang seperti saya katakan tadi, ya, ini ada surgical attention, ada pemberian antibiotik, ada imunisasi, dan ada terapi suportif namanya, supportive treatment. Karena kalau terapi kausatif memisahkan antara toksin tetanospasmin yang masuk ke saraf kita pisahkan dengan obat belum ada. Karena itu terapinya adalah gejala yang muncul, namanya istilahnya terapi suportif. Terapi suportif itu kita lihat, misalnya pasiennya kejang, ya kita berikan anti kejang. Kita tidurkan pasiennya. Kemudian ada panas, kita berikan obat turun panas. Kemudian kita melakukan suportif perawatan gigi, oral hygiene. Kalau seandainya fokus infeksinya itu di mulut misalnya. Kalau perlu kita konsulkan teman sejawat dokter bedah mulut misalnya. Ya, jadi harus semua oksigen diberikan kalau ada sesak nafas. Kalau ada kecenderungan ke arah gagal nafas, pasang ventilator dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya terapi suportif. Tetapi suportif tetap dilakukan karena sifatnya simptomatis. Gitu, ya, jadi pasiennya tidak dibiarkan gitu ya. Dibiarkan kasihan nanti kalau kejang-kejang terus nanti ya. Kalau dia kejang biasanya kita berikan desepam per infus. Kemudian kita tujuannya apa? Kita tidurkan pasiennya sampai toksinnya itu lepas sendiri. Bukan obat yang melepaskan. Lepas sendiri. Kita nggak tahu kenapa. Ya, biasanya itu berlangsung paling cepat antara 2 minggu sampai 3 minggu dia akan lepas sendiri. Tergantung daripada konsentrasi bakteri yang masuk dalam tubuh seseorang. Begitu deh. Baik, terima kasih dok. Ya. Ada yang lain? Izin bertanya dok. Ya, silahkan deh. Kalau seorang pasien datang baru saja tertusuk paku yang berkarat. Nah, Ya. tapi dia ini khawatir misalnya kena tetanus. Perlu langsung disuntik tetanus atau tunggu dulu gitu, dok? Ya, kalau prinsip preventif profilaksis segera diberikan, deh. Tapi sebelum diberikan, ditanyakan dulu anamnesis, riwayat pemberian tetanus sebelumnya pada saat dia kecil atau sebelum yang DPT, TT pernah nggak? Kalau ibu hamil misalnya kan biasanya itu kalau ibu-ibu mau menikah kan harus suntik dulu. Kalau jarak suntikan yang pertama dengan yang kedua terkena yang kecurigaan karena tetanus dia kurang dari 3 bulan, ya itu kita bisa langsung berikan dosis maintenance. Tapi kalau riwayat pemberian tetanusnya anti tetanusnya tidak ada, ya kita berikan dosisnya terapi gitu ya. Setengah dosis diberikan sekitar luka dan setengah dosis diberikan di intramuskuler. Ya. Nanti ada perhitungan dosisnya. Dan yang paling bagus adalah tetanus yang TIG karena itu dari toksin manusia, ya. Ada juga yang dari kuda gitu ya, dari binatang, tapi itu resiko profilaksis, resiko efek sampingnya juga besar, tapi harganya lebih murah. ATS misalnya. Yang paling bagus adalah TIG, ya. Terima kasih dok. TIG ini ya, tetanus imunoglobulin yang paling bagus itu ini sebenarnya. Tapi mahal harganya, Dek. Biasanya kita pakai ATS aja. Gitu. Ya. Izin bertanya dok. Ya, silakan. Apabila tadi ada kasus ada luka juga akibat luka berkarat, terus telah melebihi golden period dari pemberian ATS ataupun ATG, itu tetap diberikan atau kita langsung tindakan yang lainnya dok? Tetap dilakukan pembersihan luka, kemudian tetap diberikan ATS. Kalau kecurigaan kita risiko tetanusnya besar. Karena bagaimanapun juga pemberian vaksinasi itu setidaknya mengurangi gejala yang muncul. Seandainya muncul gejala pun mungkin gejalanya ringan. Jadi tetap ada manfaatnya pemberian tetanus imunoglobulin
imunisasi pasif pada pasien yang kecurigaan terkena tetanus. Tetap diberikan, Dek. Kalau kita merasa bahwa pada pasien ini sangat berisiko terjadi tetanus, melihat luka dan sebagainya. Mau tanya lagi dok, Ya, apabila pasien itu udah dapat vaksinasi DPT maupun TT, kemudian diberikan dosis TIG maupun AS-nya itu dosis perawatan bukan maintenance, itu efek sampingnya gimana ya dok? efek samping yang paling banyak dilaporkan adalah shock anafilaktik. Itu yang harus ada disampaikan pada pasien, ya. Makanya sebelum diberikan imunisasi itu sebaiknya pada pemberian imunisasi tetanus itu baik TIG maupun yang ATS, walaupun ATS lebih banyak, itu di scan test dulu sebelumnya. Dan jangan lupa memberikan inform consent bahwa risiko efek samping berupa reaksi alergi itu sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi alerginya yang paling berbahaya adalah shock anafilaktik karena pemberiannya kan intramuskular. Jadi kalau terjadi efek samping itu segera muncul. Tata laksananya sama aja deh, ya, steroid, kemudian adrenalin dan seterusnya. Kortikosteroid, adrenalin dan seterusnya untuk tata laksana bila terjadi efek samping shock anafilaktik pada pemberian tetanus toksin. Ya. Begitu. Pertanyaan terakhir dok. Lalu untuk pemberian intramuskularnya itu bebas atau masih dekat-dekat dengan luka juga dok? Sebagian diberikan dekat luka dan sebagian lagi diberikan intramuskular. Dosisnya tinggi sekali, Dek. Ya, dosisnya tinggi, nanti kalau ada baca itu dosisnya tinggi sekali. Bisa sampai 12 ampul. Untuk dosis preventif itu bisa sampai 12 ampul. Bayangkan kalau masukin intramuskular 12 ampul atau kemeng. Ya, biasanya kita 6 ampul kita suntikan menyebar di sekeliling luka, 3 ampulnya di bokong kiri dan 3 ampulnya di bokong kanan. Gitu. Ya. Kalau dewasa yang beratnya 50 gram, 50 kilo, biasanya butuhnya itu 12 ampul biasanya. Ada dosisnya, nanti tinggal buka aja di buku, lihat dosisnya pemberian TIG maupun ATS. Besar. Ya. Terima kasih dok. Pemberiannya harus dibagi. Lokal dan intramuskular. Ada yang lain? Untuk pertemuan berikutnya, kapan lagi? Untuk blog ini? Selasa minggu depan, dokter. Oh, setiap Selasa ya. Topiknya apa ya? Topiknya, sebentar dok. HIV/AIDS tanpa komplikasi Oh, HIV/AIDS. dan komplikasi. Oh, berarti 2 kali pertemuan? Satu dok, tapi itu Satu kali. jadi satu Oh, kali. jadi satu. HIV/AIDS tanpa komplikasi dan dengan komplikasi. Oke. Ya. Ya udah, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan karena sudah mau maghrib ini Adek ya. Saya mohon maaf agak terlambat tadi ya. Demikian, semoga pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Dek. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.